manusia panutan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita selalu senantiasa dan istiqomah dalam menjalankan sunnahnya dan dipertemukan di teladannya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul untuk mengikuti kajian offline dan online bersama, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Firmansyah. Sebelum memulai kajian pada hari ini, kami akan membacakan terlebih dahulu adab kajian pada siang hari ini. Yang pertama, dimohon kepada seluruh jamaah untuk ikhlas dan luruskan niat dalam menuntut ilmu, sehingga kita mendapatkan manfaat atas ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Yang kedua, dihimbau kepada seluruh jamaah ini udah berapa belum sih, Mas? Yang disampaikan oleh Ustaz. Yang ketiga, dihimbau kepada seluruh jamaah mencatat faedah ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Karena waktu sudah lewat dari pukul 2, kami persilakan kepada Ustaz Firmansyah untuk menyampaikan. Boleh? Boleh Bapak. Buka aja. Izin buka masker ya Pak ya? Boleh ya? Ada letaknya. Begitu. Kesini ya. Cek. Nah, itu aja lah. Ditaruh di kamar Bapak. Teman-teman ada dekat ini. Jadi biar agak enak. Rapat. Agak maju dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Jelas. Ibu-ibu yang di belakang jelas ya? Mukanya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya. Jadi jawab salam itu bukan waalaikumsalam. Sedikit meluruskan. Cuma hal-hal yang sudah menjadi lumrah, akan tetapi kita kadang-kadang enggak. Jadi mulai sekarang ketika ada orang salam jawabannya apa? Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, warga besar daripada RSUD Kalideres, teman-teman sekalian yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah hadirnya kita di siang hari ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan tidak kita keluar dari tempat yang mulia ini
kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah pada makan? Sudah ya. Alhamdulillah. Agak ngantuk nggak hawanya? Agak ngantuk ya. Soalnya katanya Imam Ghazali pernah mengatakan ada 3 orang yang kalau dikasih nasihat ini nggak bakalan nyampe ke mereka. Yang pertama orang yang ngantuk. Orang yang ngantuk jadi nasihatin nggak bakalan masuk. Ya, kita ngomongnya kemana dia pasti nggak bakalan fokus. Yang kedua orang yang lapar. Orang lagi lapar jangan dikasih nasihat, tapi dikasih makan. Dan yang ketiga orang yang lagi jatuh cinta, lagi bucin-bucinnya dikasih nasihat dia nggak bakalan ngerti. Alhamdulillah keadaan kita di sini mudah-mudahan bisa mengambil daripada pelajaran-pelajaran yang insya Allah kita sebentar lagi tema kita hari ini menghadapi daripada bulan suci Ramadan atau yang dikenal dengan tarhib Ramadan. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang agung atau bisa disebut juga dengan tamu yang mulia, tamu yang besar. Pertanyaannya, kalau kira-kira kita kedatangan tamu yang besar mau datang ke tempat kita, misalnya Pak Gubernur Jakarta mau datang ke tempat kita ini, kira-kira persiapan kita gimana? Apakah biasa aja, apa semaksimal mungkin? Pasti jawabannya semaksimal mungkin kita akan persiapkan. Jangan sampai beliau kecewa. Dan Ramadan ini adalah diibaratkan seperti tamu yang agung. Kenapa tamu yang agung? Karena bulan suci Ramadan ini tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu selain kita, yaitu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita baca sejarah, pernah ada dialog Nabi Musa alaihissalam dengan malaikat Jibril alaihissalam. Bahwasannya ketika beliau jalan-jalan ke Tur Sina tuh, maka malaikat Jibril alaihissalam menunjukkan kepada Nabi Musa sesuatu yang sangat takjub, sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu ada batu putih besar yang berada di dasar laut kemudian diangkat oleh malaikat Jibril. Dan Nabi Musa alaihissalam waktu itu merasa heran, ini batu apa? Kemudian malaikat Jibril menanya kembali kepada Nabi Musa, wahai Musa, maukah kamu aku tunjukkan lagi kepada hal yang lebih luar biasa dari ini? Iya. Maka seketika itu batu yang tadi diangkat oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu batu kebuka dan di dalamnya ada seseorang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa, ente ini siapa? Minal malaika au minan nabi au minas solihin. Ente ini malaikat atau seorang nabi juga atau orang biasa? Maka orang itu menjawab, aku adalah dari umatmu wahai Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa itu yang lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, udah berapa lama ente ibadah di situ? Kemudian dia bilang, aku telah beribadah di tempat ini selama 500 tahun. 500 tahun tanpa maksiat, tanpa riba dan segala sebagainya. Jadi ibadah aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Musa, ya Jibril, inilah sebaik-baiknya umat. Sebaik-baiknya umat. Kemudian mereka juga bilang, tidak wahai Musa. Nanti di akhir zaman ada seorang umatnya Nabi yang kalau dia menghidupkan satu malam, maka ibadahnya sama seperti orang yang beribadah 500 tahun tanpa maksiat. Siapa itu? Yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Maka mendengar hal tersebut, Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini beruntung banget. Tapi kadang-kadang keberuntungan itu kita nggak rasa. Kenapa nggak rasa? Karena kebanyakan kita itu melihat orang lain. Kebanyakan kita. Kenapa timbul rasa tidak syukur sama orang?
timbul rasa insecure sama orang, karena kita ini nggak merasa puas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan kepada kita. Dan perlu diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita bulan-bulan yang mulia, di antaranya bulan Sya'ban ini dan bulan Rajab yang kemarin, dan juga sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Makanya di mana tempat dikumpulkan seperti ini, teman-teman dikumpulkan di tempat pekerjaan, di mana-mana ditutup majelis-majelis, kemudian keluarga dikumpuli, keluarga ziarah kemana-mana, ya gitu seperti itu. Kebiasaan kita, adat kita di Indonesia seperti itu. Dan ini adalah adat yang baik. Kenapa? Karena yang namanya kita kumpul sama manusia pastinya punya buat salah atau tidak? Buat salah. Kadang-kadang omongan yang biasa kita omong ke orang, tapi justru itu kadang-kadang menyakiti orang lain. Jadi sedikit cerita, semalam saya baru ada acara di daerah Jati Sampurna di situ. Di akhir acara itu kan kita ramah-tamah. Pas kita lagi makan itu ada orang motoin kita aja lagi makan, motoin. Kemudian selesai makan saya bilang sama dia, Pak, kalau mau moto itu jangan pas lagi makan, karena kan posisinya nggak enak, lagi mangap kan, atau lagi dalam keadaan muka keringetan, posisi kita nggak enak waktu itu. Maka saya bilang, Pak, kalau mau moto nanti selesai dari acara kita foto-foto dah. Cuma ngomong gitu doang kelihatannya biasa nggak? Biasa. Hal itu wajar. Akan tetapi dia marah luar biasa. Ya, itu teman saya. Sampai saat ini dia nggak mau WA saya. Padahal cuma dibilangin gitu doang. Kalau moto nanti aja, jangan sekarang. Nah, inilah kadang-kadang kita nggak tahu hatinya manusia. Hati orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Ya, oleh karena itu nanti nih setelah kita pengajian seperti ini, kita buka hati kita saling memaafkan, ya. Karena yang namanya manusia itu harus saling memaafkan. Jangan setahun sekali doang, pas lebaran. Makanya ada Jumat. Kenapa ada Jumatan? Biar kita pada ngumpul. Ada pengajian mingguan, buat apa? Biar kita ketemu, biar kumpul. Ya, kemarin kita susah banget bikin seperti ini Pak Eka ya. Iya. Ada 2 tahun. Ada. Vakum. Iya. Vakum kita nggak buka pengajian seperti, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit-sedikit telah angkat. Ini artinya apa? Artinya kita nggak ngeh tuh. Kita nggak sadar bahwasanya berkumpul seperti ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang kita nggak sadar. Karena banyak kenikmatan yang kita nggak sadar bahwasanya itu adalah kenikmatan yang besar, sangat luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, ada 2 kenikmatan yang mana maghbunun fiha katsirun minan nas. Kebanyakan orang nggak sadar dengan kenikmatan ini. Banyak lalai, kayak biasa aja. Apa yang pertama? Yang pertama adalah as-sihat, kesehatan. Sehat nikmat nggak? Luar biasa.
Teman-teman di sini yang di rumah sakit, setiap hari ngeliat orang macam-macam. Apa yang timbul? Rasa syukur. Karena kata Nabi di antaranya kalau pengen jalan-jalan nih, kalau pengen healing bahasa sekarang itu, jangan cuma ke gunung, jangan cuma ke puncak, ke tempat-tempat yang enak. Kata Nabi, sekali-kali coba ke 3 tempat ini. Kalau pengen jalan-jalan, yang pertama jalan-jalan ke rumah sakit. Nih, kayak gini. Kita bakal tahu, ya Allah nikmatnya sehat luar biasa. Kita dikasih sariawan aja nih di lidah atau di gusi, makan enak nggak? Hilang tuh nikmat. Ya, dikasih pilek aja sedikit di hidung kita, mampet. Apa rasanya? Nggak nikmat. Berarti itu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian yang kedua, jalan-jalan ke penjara. Pernah ke penjara? Hah? Jalan-jalan. Karena di situ kita lihat orang-orang yang nggak bebas, orang-orang yang merdeka, yang mau ngapa-ngapain aja agak sulit. Dan yang ketiga, jalan-jalan ke kuburan. Apa ke kuburan? Biar ingat mati. 3 hal ini dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sebagai pengingat. Karena pengajian seperti ini juga adalah tujuannya apa? Saling mengingatkan. Bukan berarti yang bicara ini lebih benar daripada yang mendengar, tapi kita saling mengingatkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga kesabaran. Dan ini adalah daripada ajaran daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita mengetahui bahwasannya di bulan suci Ramadan itu banyak fadilah-fadilah, banyak keutamaan-keutamaan yang Allah tidak berikan kepada yang lain. Kita tahu di bulan suci Ramadan pahala itu sebesar-besarnya Allah berikan. Surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang berpuasa juga khusus, namanya Ar-Royan. Bahkan belum ngapa-ngapain nih, kita masuk Ramadan aja nih. Nah, pertanyaannya, mau puasa gini hati girang apa enggak? Seneng enggak? Seneng. Nah, senengnya karena apa? Senengnya macam-macam. Kalau kita mungkin senengnya nanti ada taraweh bareng, mungkin ada buka puasa bersama, kita bareng-bareng ada keadaan yang berbeda, tadarus lagi, khusyuk lagi dalam ibadah. Tapi senang tersebut adalah senang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala untuk mereka yang senang dengan datangnya Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niran. Orang yang senang aja datangnya bulan suci Ramadan, maka insya Allah Allah haramkan jasadnya disentuh daripada api neraka. Amin ya robbal alamin. Itu belum ngapa-ngapain tuh, belum terpuasa. Apa puasa pahalanya yang paling besar? Puasa pahala yang paling besar, yang jika orang mengerjakan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling besar, dan ini menjadi sesuatu yang dipinginkan para anbiya sekalipun, apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang paling besar. Apa yang paling besar? Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Kalau kita flashback ke belakang nih, kira-kira dosa kita yang dulu nih banyak apa dikit? Banyak. Satu aja dah. Kita sama istri kita sebelum jadi istri dah. Masing-masing kan punya cerita kan? Jalan ke sana, jalan ke sini, kemudian mungkin ada yang nonton sebagian. Itu kira-kira pahala apa dosa? Dulu sebelum jadi istri, dosa apa pahala? Dosa. Kita akui itu dosa. Tapi setelah jadi istri kita, maka semua menjadi pahala. Maka itu dikatakan bahwasannya ketika orang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Jadi yang belum nikah buru-buru dah, ya, keburu kiamat nanti, ya. Sebentar lagi mau hari kiamat, ya. Karena udah ini yang belum nikah cari-cari dah, cari pasangan yang ya walaupun kurang-kurang dikit nggak apa-apalah diterima, ya. Karena tanda-tanda hari kiamat udah banyak banget ini, ya. Yang kalau kita baca tuh semuanya diantaranya peperangan yang sekarang nih. Kata guru kita itu diantara perang yang ditunggu oleh kaum mukminin. Ada 2 negara yang besar nanti bakal berperang, kita bakal kena imbasnya. Tapi setelah itu ada kenikmatan ya Allah, yaitu Allah kirimkan Imam Mahdi. Jadi sebentar lagi, tahu kapan waktunya, yang namanya hari kiamat kita nggak tahu, ya.
Tapi untuk nasihat yang belum nikah nih, buru-buru untuk nikah. Ya, yang udah nikah, ya perbaiki pernikahannya. Ya, karena pahala sangat besar. Nah, kembali kepada dosa-dosa kita yang dulu tuh. Dosa-dosa kita yang dulu tuh, kira-kira Allah ampunin apa belum? Pertanyaannya, kita tahu nggak? Ayo, tahu nggak dosa-dosa yang dulu tuh? Kira-kira Allah ampunin apa enggak? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Makanya di antara kata Nabi, min alamati syaqawah, daripada alamat keburukan seseorang itu dia melupakan dosa-dosa yang dulu. Padahal itu tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Dan dia mengungkit kebaikan-kebaikan yang dia udah kerjain, padahal dia nggak tahu kebaikan itu diterima sama Allah apa ditolak. Jadi yang namanya menangis di malam hari, kata Nabi, ada mata-mata yang nggak bakalan nangis di hari kiamat. Di antaranya mata yang menyesali dosa yang dulu. Ya Allah, dulu pernah gini, ya Allah, maafin ya Allah. Nangis tuh. Sekali-kali nangis. Di malam hari kita bangun sama Allah, ya, kemudian sholat 2 rakaat, nangisin. Ya Allah, maafin kerjaan kita dulu begini. Maka insya Allah dengan kita menyesal, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang dapat menghapusi dosa-dosa kita yang telah lalu adalah puasa di bulan suci Ramadan. Kalau dikerjakannya betul-betul imanan wahtisaban. Betul-betul dikerjakannya ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena itu puasanya kita, maka insya Allah dosa-dosa kita yang dulu tuh dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan untuk perempuan-perempuan nih, teman-teman kita yang perempuan yang mungkin pas Ramadan kan pasti dapat nanti ada halangan. Ada kita nggak puasa ya, nggak puasa karena masuknya pas bulannya dia dapat, ya. Tapi pahala dia nggak kurang. Mau tahu rahasianya? Biar walaupun kita nggak puasa, tapi tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka di hati kita harus iri, ya, harus punya ghirah, bahasa Arabnya itu. Punya keinginan, ya Allah, iri sama orang-orang yang berpuasa, ya. Kalau kerjaan kita dari dahulu emang istiqomah seperti itu, maka walaupun dia dalam keadaan tidak berpuasa, tetap dia dihitung orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, itu yang pertama, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya orang berpuasa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nanti ada kita yang namanya ibadah-ibadah sunnah di bulan suci Ramadan. Di antaranya sholat tarawih. Jangan pusingin lagi. Biasanya nih pertanyaan tahunan. Kalau datang bulan puasa ini pertanyaan tahunan, Ustadz, tarawihnya 8 rakaat apa 20? Itu masih ribut aja masalah itu. Ya, yang bilang 11, ini yang benar 11. Kekeh yang bilang 20, ini yang benar 20. Yang bilang 23, iya 23 yang benar. Jawabannya apa? Semuanya benar. Bahkan bapak ibu mau sholat 2 rakaat pun nggak apa-apa. 2 rakaat, 4 rakaat, sebisanya. Yang penting jangan ditinggalin. Yang kerja sama orang yang di rumah kan beda situasinya. Mungkin yang di rumah yang nggak ngapa-ngapain bisa 20 rakaat. Kalau yang kerja, yang pulangnya malam, sampai rumah langsung sholat isya, tarawih, kan nggak sama. Kerjain sebisanya. Bisa 8 rakaat, silakan 8 rakaat. Ya, bisa 4 rakaat, 4 rakaat. Yang penting jangan ninggalin ba'diyahnya. Ini yang sering saya perhatikan di masjid-masjid. Kalau habis sholat
Didapat juga Bapak Eka. Jadi kalau 50 orang diundang, maka 50 pahalanya dikasih ke Pak Eka. Dan kalau bukan hanya puasanya, kalau ada orang tersebut yang puasanya Qur'annya, sholat sunnahnya, pahala sehari itu didapati sama orang yang meraktir orang untuk buka puasa. Niatin itu dari sekarang, niat-niat yang baik. Maka ketika mendengar hadis ini, orang-orang yang miskin pada sedih, sahabat-sahabat Nabi. Kalau mendengar pahala-pahala besar mereka sedih. Iya, kata mereka, ya Rasulullah, orang-orang kaya enak dong, bisa neraktir orang, bisa ngundang orang makan. Nah kita yang orang istilahnya orang nggak mampu gimana dapetin pahala itu? Apa kata Nabi? Kamu akan tetap dapat pahala tersebut hatta syurbatal ma'i, walaupun hanya memberikan air kepada orang yang berbuka puasa. Cuma air diminum sama orang, pahalanya dapat juga. Orang tersebut dapat pahala, kita dapat pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Inilah keutamaan di bulan suci Ramadan yang harus kita giatkan. Niatin dari sekarang. Niatin yang kuat ya, untuk kita nih yang orang-orang dewasa ini, persiapan lahir dan batin. Di antaranya ya persiapin bajunya. Kalau anak-anak kecil itu beli baju itu pas lebaran, mau lebaran. Kita nih pas puasa. Teman-teman di pondok tuh kalau udah mau puasa nih, beli gamis yang banyak. Gamis putih, beli koko, sarung. Buat apa? Persiapan bulan suci Ramadan. Beli minyak wangi, beli siwak, beli peci yang banyak, ya. Buat apa? Bulan suci Ramadan. Itu namanya persiapan zahir. Kemudian persiapan batin kita apa? Niatin. Pasang niat yang banyak, ya Allah, mudah-mudahan puasa tahun ini lebih baik daripada puasa yang tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Karena manusia yang baik, manusia yang beruntung, kata Nabi, man kana yaumuhu khairum min amsi, yaitu orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Kalau sama-sama kemarin puasa ya begitu, sekarang juga begitu, nggak ada peningkatan, maka dia termasuk orang-orang yang khosir, orang yang rugi. Kalau kemarin nggak sempat hatam Quran, insya Allah niatin di tahun ini, ya Allah, minimal saya hatam 1 kali baca Al-Quran. Kalau kemarin jarang sodako, niatin, ya Allah, kumpulin duit tahun ini saya harus lebih banyak bersodako. Karena niat ini, ya, niat ini yang baru niat doang, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala untuk kita doang. Untuk umatnya Nabi Muhammad, baru niat doang itu udah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dikerjakan. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat doa. Apa doanya? Satu doa. Mungkin yang teman-teman bisa rekam di sini doanya, ini dibaca terus ya, supaya kita ditunjukkan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ngerjain segala ibadah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Karena kalau zaman sekarang ini ya, kalau kita perhatiin, kira-kira dapat ilmu gampang apa susah? Ayo, gampang banget. Kita nggak perlu keluar rumah, kita tinggal buka handphone sebanyak-banyaknya di YouTube, orang ngasih kebaikan, ilmu semua tuh. Yang dulu ini kita susah dapetin. Saya masih ingat waktu di Malang itu mau belajar Al-Quran nih Pak, biar tahu nih baca Al-Quran itu, saya belajar Al-Fatihah aja itu selama 3 bulan. Al-Fatihah nih yang kita hafal banget, Al-Fatihah itu saya di pondok udah jadi imam, udah megang anak-anak santri di pondok nih di daerah Bogor. Kemudian kata Habib, ente ke Malang belajar lagi. Itu udah jadi imam di pondok, udah megang anak-anak, sampai di Malang dites Al-Fatihah sama guru kita tuh. Ayo baca Iqra'ul Fatihah ya Firman, baca Fatihah. Ya, itu Al-Fatihah salah semua. Kita mikir salahnya di mana? Ternyata ada yang namanya istilahnya tawallud. Baru dengar kan tawallud? Jadi pengucapan yang harusnya alhamdulillah jadi alhamdulillah, satu. Kemudian banyak huruf-huruf yang hilang. 3 bulan baru lulus Al-Fatihah. 3 bulan. Itu mau belajarnya, kita harus naik sepeda dulu di daerah Singosari, dari 2 kilo naik sepeda jam 4 subuh. Ya, untuk mendapatkan ilmu. Tapi sekarang kita lihat banyak ilmu yang bisa kita dapat melalui teknologi sekarang, alhamdulillah. Ya, maka minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan dan juga mengikuti kebaikan tersebut.
karena ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka surat Muhammad ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyshir ibad." Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba Allah. Siapa mereka? Hamba-hamba Allah yang dikasih kabar gembira, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Yaitu mereka-mereka hamba-hamba Allah yang mendengar kebaikan dan mengikuti kebaikan tersebut. Jadi bukan cuma dengar, bukan cuma tahu, tapi niatin, ya Allah, semoga yang saya tahu ini saya bisa amalkan. Maka doanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup, doanya bisa direkam yang punya handphone. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kami kebaikan dan berikanlah kami taufik dan rizki untuk bisa mengerjakan kebaikan tersebut. Dan tunjukkanlah kami keburukan dan jauhilah kami agar tidak mengerjakan keburukan tersebut. Itu doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang mulia ini, mudah-mudahan di Sya'ban ini Allah Subhanahu Wa Taala buka hati kita, ya, yang punya salah sama teman-teman dimaafin deh, ya, dimaafin. Mudah-mudahan kita masuk bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, dengan hati yang lapang, sehingga nanti ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tenang, ya, menjadi khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di hari kiamat nanti ini, sekali lagi, di hari kiamat nanti ada orang-orang yang rugi. Nabi nanya sama sahabat, wahai para sahabat, kalian tahu tidak siapa orang-orang yang paling rugi di hari kiamat? Maka sahabat bilang, wallahu a'lam ya Rasulullah, kami tidak tahu ya Rasulullah. Orang yang paling rugi di hari kiamat, kata Nabi, orang yang datang kepada Allah dengan pahala yang besar, banyak. Pahala sholatnya, pahala sodakohnya, pahala umrohnya, pahala hajinya. Akan tetapi dia jalan wasyatoma hadza. Dia pernah nyakitin orang ini nih dengan omongannya. Maka diambil pahalanya sama orang tuh. Ketemu lagi sama orang ini, wa qadzafa hadza. Dia pernah mukul dia, pernah nyakitin fisiknya dia, diambil pahalanya sama dia. Ketemu orang ini lagi, pernah punya utang gak dibayar, hati-hati. Dia punya utang, diambil pahalanya, diambil. Ketemu orang ini lagi, sampai pahala dia yang banyak tuh, yang dia bawa kepada Allah habis karena ditransfer ke orang, sampai dia nggak punya pahala. Pahalanya udah habis, orang yang nuntut masih banyak, yang dendam sama dia masih banyak. Gimana? Maka dosanya orang itu diambil, ditaruh ke dia. Dosanya diambil sampai dia masuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan membawa dosa yang besar, dan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling bangkrut di hari kiamat. Oleh karena itu, saling memaafkan adalah hal yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hati kita. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan insya Allah masuk bulan suci Ramadan, insya Allah ibadah kita tambah tekun, tambah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa jauhi maksiat, ya, apalagi kemaksiatan yang paling gampang, ya, di rumah, di kamar, hati-hati. Ini yang paling berbahaya. Bisa paling bermanfaat, tapi juga bisa paling berbahaya. Jangan sampai handphone ini menjadi penghalang untuk kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik serta hidayahnya, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah beri kita rizki yang luas, amin, rizki yang berkah yang kita gunakan untuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafaqkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ibadatus salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, Fatihah sekali lagi karena ini bulan Rawah juga. Ya, mungkin ada orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru-guru kita doakan mudah-mudahan mereka semua yang telah pulang
kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kuburnya raudhan min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila alamin syafiin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwani min anbiya mursalin wa alaikum wa sahabati ajmain wa awliya wa syuhada wa salihin wa jamil awliya wa syuhada wa salihin, khususan ila arwahi, sebutkan keluarganya masing-masing. Ana tagasyakum birrahmah wa wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma kama ballagtana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ha'inna 'ala siyam wal qiyam wa hafidna min adh-dhunubi wal ahsan bi jahi sayyidil anam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Alhamdulillah terdapat mengenai tata menyampaikan yang ibu sampaikan, semoga bisa menjadi berkah dan tapak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan. Pertanyaan yang pertama dari Junita Masih dari kami. Pertanyaannya, kalau masih punya utang puasa sempat bayar utang, sedangkan belum Ramadan, gimana cara bayarnya ini? Satu lagi, ini pertanyaan dari saya. Terus kalian bagaimana cara memaksimalkan bulan puasa tahun ini, andaikan itu puasa terakhir saya? ada lagi? Satu lagi? Masalah gitu. Itu apakah saya boleh mengatakan atau tetap lanjut puasa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa diterima jawabannya. Karena ini ingetin ya, kalau nanya itu harus siap jawabannya. Karena ada orang tuh nanya nggak siap jawaban. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang pertama pertanyaannya, kalau belum ya masih punya utang puasa, ini umumnya orang perempuan. Ya, orang perempuan punya utang ketika dia lagi dalam keadaan halangan di bulan suci Ramadan. Maka ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ancaman sebenarnya, ancaman bagi orang-orang yang dia dikasih keluasan waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak sempat membayar puasanya sampai masuk bulan suci Ramadan lagi, maka itu termasuk adalah dosa yang besar. Lalu gimana Ustaz kalau udah termasuk udah terlanjur nih masuk Ramadan, tapi kita belum bayar puasa, gimana cara bayarnya? Nanti bayar setelah puasa. Akan tetapi dia termasuk juga orang yang berdosa karena melalaikan daripada
perintah Allah Subhanahu wa taala. Utang sama orang aja kita harus buru-buru bayar. Apalagi utang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana caranya biar Allah ampunin? Istighfar. Istighfar yang banyak. Ya, sama kayak kita begini. Sekarang mau nggak mau orang pasti kena riba. Sekarang nih. Ya, mungkin dia nggak minjem di bank, tapi dia kredit motor. Kita harus tahu juga tuh. Ya kan? Paling umum dah masalah itu. Nah, kita harus tahu bahwasannya itu juga adalah perbuatan yang dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih kita keringanan. Bagaimana caranya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan beda orang yang makan sambil ketawa sama orang yang makan sambil sedih. Artinya walaupun kita ngerjain dosa itu harus ada nyeselnya di situ. Nyesel, ya Allah, ini dosa nih, nggak boleh sebenarnya. Tapi gimana kayak gitu. Nah, rasa nyesel ini nanti akan Allah Subhanahu wa taala hitung. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat bayar puasa, banyak-banyak istighfar. Ya Allah, kenapa kemarin nggak bayar? Banyak waktu, setahun loh, masa nggak bayar? Ya Allah, gimana? Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti dari nyesel itu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti setelah puasa bakal buru-buru dibayar. Takutnya nggak ada umur. Kemudian yang kedua dari yang perempuan dulu. Ya, selesai. Ya. Ustaz, kalau saya lagi menyusui gimana? Nah, ini adalah salah satu keringanan dari Allah. Buat orang yang menyusui, ini ada keringanan. Karena puasa beda sama sholat. Ya, kalau sholat nggak bisa diwakilin, nggak bisa dibayar dengan harta, tapi puasa bisa. Bahkan bukan hanya orang yang menyusui, orang yang bepergian boleh dia nggak puasa, nanti diganti. Orang yang sakit boleh dia nggak puasa, nanti diganti. Ya, kemudian orang yang udah tua banget boleh dia nggak puasa, ntar dibadalin, dibayar fidyah, boleh. Nah, tapi di sini dalam menyusui ada ketentuan tertentu. Boleh nggak dia buka? Boleh. Kalau misalnya dia yang menyusui ini takut buat dirinya aja, maka ya Allah, saya mau buka puasa, takut sayanya nanti gimana gitu. Kalau takut dirinya yang kenapa-napa, maka dia hanya wajib untuk mengqadhonya aja, ganti nanti. Dan itu nggak dosa. Emang keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya dia bukanya karena takut dirinya sama anaknya, ya Allah, saya kalau puasa nih takut anak saya kenapa-napa nih, ASI saya nggak keluar apa gimana, maka dia selain dia mengqadha, dia juga bayar fidyah. Itu untuk orang yang menyusui, maka mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak? Boleh. Tapi garis bawahi untuk orang-orang yang nggak puasa, jangan nampakin diri nggak puasa. Bahkan dikatakan walaupun yang sakit nih atau kita harus batal, maka itu dari batal itu bukan berarti harus makan sebanyak-banyaknya, enggak. Suruh nahan lagi. Nggak kuat nih, perut saya sakit. Bisa ada asam lambung, buka puasa tuh. Kan batal tuh. Bukan berarti harus ntar makan sepuasnya, enggak. Tahan lagi. Dengan itu nanti Allah hitung dengan sebagai pahala puasa juga. Walaupun nggak sempurna dapat pahala puasa. Dan yang ketiga terakhir, ya, bagaimana cara kita memaksimalkan ibadah kita kalau seandainya ini adalah ibadah yang terakhir. Nah, ini maka sesuai pertanyaan ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kunci kita supaya ibadah kita maksimal. Bukan hanya puasa, sholat dan yang lainnya biar maksimal seperti apa. Maka kita harus tanamkan nih kalau masalah ibadah, masalah akhirat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "I'mal lidunyaka, ka'annaka ta'ishu abada." Beramalah untuk urusan duniamu, dunia ini urusan dunia kita, maka seakan-akan hidup selamanya. Artinya apa? Apakah kita harus semangat? Harus mengejar dunia? Bukan seperti itu. Ya, kalau untuk urusan dunia jangan takut ketinggalan. Masih ada besok. Hari ini kita kehabisan nih. Misalnya ada barang murah, diskon murah satu tempat. Kehabisan, jangan takut. Besok masih ada. Kehabisan handphone keluaran terbaru. Makin bagus apa makin jelek ke depannya? Makin bagus. Motor kita lihat, makin bagus. Ya nggak kebeli tahun ini motor ini. Jangan takut. Besok masih ada. Dan makin bagus. Jadi untuk urusan dunia jangan takut ketinggalan, masih ada besok. Wa amal li akhiratika, ya, dan beramal untuk akhirat kita, ka'annaka tamutu goda.
seakan-akan kita bakal mati besok. Sholat nanti asar nih, ya. Maka jadikan sholat asar itu, ya Allah, saya nggak tahu nih sholat asar ini yang terakhir apa bukan. Maka jadikan itu seperti sholat kita yang terakhir. Puasa pun seperti itu. Ya Allah, siapa tahu nih, kita nggak tahu yang namanya umur. Umur ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Ya, selain Allah Subhanahu Wa Taala, umur nggak ada yang tahu. Ya Allah, mungkin aja nih puasa saya yang terakhir. Maka dari situ pasti kita bakal giat ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah motivasi dalam ibadah seperti itu. Jadi minta maaf sama orang juga seperti itu. Sedekah seperti itu. Disegerakan. Urusan akhirat diapain? Disegerakan, karena kita nggak tahu besok masih ada apa enggak. Semalam nih, tadi kabarin nih, semalam acara munggahan 3 tempat sama guru kita bertiga. Satu tempat sini di Ciracas, kemudian di Cibubur, terakhir di daerah apa namanya situ, daerah Cawang. Bareng naik mobil malam, dikabarin subuh udah meninggal orangnya. Kaget dong kita. Tunggu semalam baru ngobrol sama kita, paginya udah nggak ada. Sebelum subuh dia meninggal. Itu umur nggak ada yang tahu. Ada orang yang paginya masih ngobrol sama kita ya, malamnya udah nggak ada. Atau sebaliknya, malamnya tuh masih ngobrol sama kita, paginya nggak ada. Itu masih mending. Yang paling takjub lagi ya, paginya nggak ada, malamnya ngobrol sama kita. Itu yang paling kita takut lagi. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang kita nggak tahu, yang mana kita diingetin sama Allah Subhanahu Wa Taala nih, ngumpul gini nih, ya. Kita diingetin, ya Allah, kita saudara semua nih, ya. Jangan sampai ada rasa dendam segala macam, karena kita jangan sampai pulang nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala punya rasa yang nggak enak dalam hati. Ya, mudah-mudahan, insya Allah ada manfaatnya kita kumpul di sini, dan insya Allah setelah ini, insya Allah mudah-mudahan kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, ya. Setelah ini saya langsung izin, ya, kan ada janji jam 4, mudah-mudahan keburu. Kebetulan naik motor tadi ke Ciracas, ya. Mudah-mudahan lancar, nggak macet, jadi sampai tujuan. Mohon maaf lahir batin, banyak kekurangannya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majelis yang pada hari ini, adalah kita membacakan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf enggak? Boleh lah. Enggak. Enggak ada. Bayar, buatan bayar. Bayar. Barakallahu fiik. Maafin. Baik,